Top Marco Top bikin tak sabar menunggu pertandingannya. Malaysia panas dingin. Respons mengejutkan netizen usai Erick Thohir tantang timnas mereka. Tantangan terbuka Erick Thohir pada Malaysia bikin jagat sepak bola Asia Tenggara gempar. Masyarakat Malaysia langsung bereaksi keras, bahkan media setempat ikut membahasnya panas-panas. Ini bukan sekadar pertandingan, ini soal harga diri. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Heboh. Jepang disebut jadi pahlawan rahasia Indonesia. Cina ketar-ketir lihat ancaman nyata di kualifikasi Piala Dunia. Sebuah laporan mencengangkan dari media Cina menyeret nama Jepang dalam dugaan skenario besar lolosnya Indonesia. Fans Cina langsung bereaksi keras. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Yes, ini dia berita menakjubkan hari ini. Santai saja, semua sudah disiapkan. Respons Erick Thohir soal cedera Kevin Dix dan Dean James bikin hati lega. Ketika kabar cedera Kevin Dix dan Dean James muncul, banyak yang langsung was-was. Tapi Erick Thohir menenangkan publik dengan penjelasan lugas dan strategi pengganti yang jelas. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Manchester United tersenyum. ASEAN All-Stars kehilangan 6 pemain andalan, salah satunya dari timnas Indonesia. Pertandingan besar tinggal menghitung hari, tapi kabar buruk menimpa kubu ASEAN All-Stars. 6 pemain kunci dikabarkan mundur dari skuad, termasuk bek tangguh milik timnas Indonesia. Apakah ini jadi keuntungan besar bagi Setan Merah? Simak fakta lengkapnya di sini. Kabar mengejutkan. Shaina Patinama tak lagi di klub Eropa, timnas Indonesia langsung diuntungkan besar-besaran. Siapa sangka dilepasnya Patinama oleh klub Eropa malah jadi kabar baik untuk Indonesia? Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top bikin tak sabar menunggu pertandingannya. Malaysia panas dingin. Respons mengejutkan netizen usai Erick Thohir tantang timnas mereka. Tantangan terbuka Erick Thohir pada Malaysia bikin jagat sepak bola Asia Tenggara gempar. Masyarakat Malaysia langsung bereaksi keras, bahkan media setempat ikut membahasnya panas-panas. Ini bukan sekadar pertandingan, ini soal harga diri. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Respon masyarakat Malaysia setelah Erick Thohir tantang Malaysia lawan timnas Indonesia menarik diulas. Sebab timnas Indonesia dan Malaysia diketahui punya rivalitas sengit. Tak heran, rencana duel timnas Indonesia versus Malaysia pun dapat perhatian besar. Laga itu rencananya akan digelar pada September 2025. 1. Timnas Indonesia versus Malaysia. Timnas Indonesia dikabarkan hendak membuat turnamen mini pada September 2025. Dalam ajang itu, skuad Garuda akan melawan Malaysia dan Lebanon. Kabar ini berembus melalui informasi dari akun Instagram @seasiagoal beberapa waktu lalu. Menurut laporan yang beredar, PSSI telah mengirim surat undangan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dan Lebanon. Tetapi penyelenggaraan turnamen mini itu bergantung dengan kiprah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, skuad Garuda diambang melaju ke babak keempat kualifikasi yang akan berlangsung pada Oktober 2025. 2. Erick Thohir tantang Malaysia lawan timnas Indonesia. Terkait kabar itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara. Dia mengakui kangen melihat pertandingan timnas Indonesia versus Malaysia yang kerap menghadirkan rivalitas yang tinggi. Karena itulah, Erick Thohir berencana mengajak Malaysia ikut dalam turnamen mini yang digelar pada FIFA Matchday September 2025.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu sengaja mengundang Malaysia karena juga ingin mengadu tes nyali kedua tim. Jika memang Malaysia tak berani atau tak mau, PSSI takkan mempermasalahkannya. Jadi kita kan memang di bulan September itu ada slot FIFA Matchday. Dan saya tidak tahu hasilnya bulan Juni dalam kurung di kualifikasi Piala Dunia seperti apa. Kita kan harus optimis, kata Erik kepada wartawan. Ya, mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Mendapat poin sebanyak-banyaknya juga itu kan bisa ranking 2, 3, 4 lanjutnya. Artinya jendela di Oktober, November kita harus juga siapkan. Kalau sampai kita masuk kualifikasi round berikutnya, jelas Erick Thohir. Nah, September kosong. Artinya kita harus isi dengan uji coba. Kenapa kita pilih misalnya negara seperti Lebanon, Kuwait, atau negara Timur Tengah, siapapun. Yang hari ini respons Lebanon dan Kuwait sambungnya. Nah, lalu ada slot satunya atau mungkin dua-duanya Timur Tengah. Saya nggak tahu nanti. Nah, slot satunya ya kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga. Kita juga melihat mereka dalam kurung. Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru. Ya kita ingin coba juga, ungkap Erik. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia. Sudah cukup lama. Ya tes nyalilah sama-sama. Kalau Malaysia mau. Kalau Malaysia nggak mau, ya nggak apa-apa, mungkin lain kali, jelasnya. 3. Reaksi masyarakat Malaysia. Mendapati kabar ini, masyarakat Malaysia pun bereaksi di media sosial. Mereka tampak tak setuju digelarnya pertandingan tersebut. Maaf pasukan kebangsaan kami tak level melawan pasukan kebangsaan Yumr Erik, tulis akun @kanharimau Malaya tak perlu turnamen macam ini. Kita jauh level. Maaf cakap timpal netizen lainnya. Silakan kasih komentar terbaik Anda guys. Untuk judul minggir dan pergi sejauh-jauhnya dari channel ini. Terima kasih. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my Heboh. Jepang disebut jadi pahlawan rahasia Indonesia. Cina ketar-ketir lihat ancaman nyata di kualifikasi Piala Dunia. Sebuah laporan mencengangkan dari media Cina menyeret nama Jepang dalam dugaan skenario besar lolosnya Indonesia. Fans Cina langsung bereaksi keras. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Media Cina curiga Jepang ingin bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan cara seperti ini. Matchday ke-8 dan 9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan sangat menentukan bagi semua tim di grup C terkecuali Jepang. Berdasarkan klasemen terkini, baru Jepang yang sudah memastikan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 dengan perolehan 20 poin dari 8 laga. Sementara itu Australia, Arab Saudi, dan Jepang masing memiliki peluang untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Australia berada di peringkat kedua dengan koleksi 13 poin. Diikuti Arab Saudi di posisi kedua dengan mengumpulkan 10 poin. Timnas Indonesia yang baru pertama lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bercokol di urutan keempat dengan 9 angka. Secara matematis, ketiga tersebut masih memperebutkan tempat di peringkat kedua untuk menemani Jepang yang sudah lolos. Selain itu masih ada Cina dan Bahrain yang berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur putaran keempat babak kualifikasi. Bahrain dan Cina pada saat ini berada di peringkat kelima dan keenam dengan perolehan 6 poin dari 8 pertandingan.
Oleh karena itu, matchday 9 dan 10 nanti akan sangat krusial bagi semua tim terkecuali Jepang untuk menentukan posisi akhir klasemen. Jelang laga tersebut, media Cina Yei menaruh kecurigaan bahwa Jepang ingin membantu timnas Indonesia untuk lolos ke putaran keempat. Kecurigaan itu muncul karena Jepang akan menurunkan skuad lapis kedua saat bertemu Australia dan timnas Indonesia pada Juni 2025 mendatang. Samurai Biru dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 5 Juni dan menjamu skuad Garuda pada 10 Juni 2025. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyampaikan bahwa ada potensi timnya hanya akan menurunkan pemain lapis kedua untuk menghadapi Australia dan Indonesia. Keputusan ini diambil karena beberapa pemain Jepang mengalami cedera dan kelelahan setelah menjalani musim yang berat di Eropa. Saya tidak ingin membebani pemain yang telah bermain lebih lama di klub atau berpotensi cedera. Saya akan membiarkan pemain yang perlu istirahat beristirahat dan saya akan merekrut pemain yang ingin saya amati ke tim nasional untuk memahami taktik saya terlebih dahulu. Untuk membangun tim yang kuat, kami dapat mempertimbangkan lebih banyak pemain untuk direkrut, ujar Hajime Moriyasu dikutip dari Soccer Digest. Hal ini ternyata menjadi perhatian serius bagi media Cina karena timnas Indonesia bisa saja merebut poin dari markas Jepang. Jika skenario tersebut terjadi, tim besutan Patrick Kluivert itu bisa melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan jika Jepang hanya berlatih pada 2 putaran terakhir, ini jelas akan menjadi berita yang sangat buruk bagi tim sepak bola putra Cina. Pasalnya, Jepang akan bertanding melawan Indonesia di kandang sendiri pada laga pemungkas babak 18 besar. Tulis Yei dengan absennya seluruh pemain internasional Eropa. Ada kemungkinan besar tim Jepang akan kehilangan poin dari Indonesia di laga pamungkas. Jika Indonesia bisa mendapatkan poin dari Jepang, situasi tim nasional sepak bola Cina akan menjadi lebih pasif, lanjut Yei. Timnas Indonesia akan kembali bertarung dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan terlebih dahulu bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni. 5 hari berselang, skuad Garuda akan terbang ke Jepang untuk menghadapi Samurai Biru di Stadion Suita City Football Stadium. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Yes, ini dia berita menakjubkan hari ini. Santai saja, semua sudah disiapkan. Respons Erick Thohir soal cedera Kevin Dix dan Dean James bikin hati lega. Ketika kabar cedera Kevin Dix dan Dean James muncul, banyak yang langsung was-was. Tapi Erick Thohir menenangkan publik dengan penjelasan lugas dan strategi pengganti yang jelas. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai kondisi 2 penggawa timnas Indonesia, Kevin Dix dan Dean James, yang mengalami cedera menjelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya merupakan pemain andalan yang selama ini menjadi bagian dari starting 11 pilihan pelatih Patrick Kluivert. Memang dengan cederanya Kevin Dix ataupun Dean James yang qualified untuk starting 11, ya memang ya perlu menjadi pertimbangan untuk pemain substitusi, ujar Erick dalam keterangannya belum lama ini.
Dalam skuad saat ini, Sandy Walsh dinilai sebagai pengganti ideal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kevin Dix. Sementara itu, Calvin Verdonk yang tampil solid dalam laga terakhir yang dimainkan bersama timnas, tetap menjadi pilihan utama di posisi wingback kiri menggantikan Dean James. Persiapan ini menjadi krusial mengingat Indonesia akan menghadapi laga penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketersediaan pemain pengganti yang mumpuni menjadi kunci dalam menjaga konsistensi performa tim di tengah tantangan cedera pemain. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruise. Manchester United tersenyum. ASEAN All-Stars kehilangan 6 pemain andalan, salah satunya dari timnas Indonesia. Pertandingan besar tinggal menghitung hari, tapi kabar buruk menimpa kubu ASEAN All-Stars. 6 pemain kunci dikabarkan mundur dari skuad, termasuk bek tangguh milik timnas Indonesia. Apakah ini jadi keuntungan besar bagi Setan Merah? Simak fakta lengkapnya di sini. ASEAN All-Stars dijadwalkan menjalani laga melawan Manchester United pada 29 Mei 2025. Pertandingan tersebut nantinya digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Skuad ASEAN All-Stars sendiri bakal dipimpin oleh Kim Sang-sik. Kim Sang-sik kemudian berhak memanggil pemain dari 12 negara anggota AFF. Namun, terjadi masalah dalam hal ini. Tak sedikit pemain yang dikabarkan menolak panggilan Kim Sang-sik untuk memperkuat tim ASEAN All-Stars. Dilansir dari akun Instagram @seasiagoal, tercatat ada 6 pemain yang sejauh ini tak bisa tampil melawan Manchester United. Salah satunya adalah bek timnas Indonesia, Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari dikabarkan absen karena tak mendapatkan restu dari Persija. Hal ini tak terlepas dari pernyataan yang sempat dilontarkan mantan pelatih Persija, Carlos Pena. Carlos Pena berharap Muhammad Ferrari bisa tetap bertahan di Persija. Pelatih yang kini sudah tak menjabat sebagai nakhoda Persija itu menilai laga ASEAN All-Stars versus Manchester United tidak terlalu penting. Menurut saya lebih penting bermain di liga daripada laga persahabatan. Persija masih punya target dan saya pikir lebih baik dia bermain untuk klubnya, kata Carlos Pena ketika itu. Sementara itu ada 2 pemain lain yang memiliki kasus serupa dengan Muhammad Ferrari. Mereka adalah Nicholas Mickelson dalam kurung Thailand dan Nguyen Quang Hai dalam kurung Vietnam. Keduanya juga dikabarkan tak mendapatkan izin dari klubnya. Lebih lanjut, nasib malang dialami pemain Kamboja, Andreas Nito. Andreas Nito tak diperbolehkan Komdis FIFA bermain melawan Manchester United karena hukuman kartu merah. Andrea Nito tercatat memperoleh kartu merah langsung ketika memperkuat timnas Kamboja melawan Aruba pada bulan Maret lalu. 2 pemain lainnya yang juga harus absen adalah Dominic Tan dan Sergio Aguero. Keduanya merupakan pemain timnas Malaysia. Dominic Tan dan Sergio Aguero harus menjalani persiapan bersama timnas Malaysia yang bakal bertanding melawan Vietnam pada tanggal 10 Juni 2025. Pertandingan ini merupakan laga putaran ketiga Grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Berikut 6 pemain yang dikabarkan absen memperkuat ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Nicholas Mickelson Thailand tak diizinkan, klub Nguyen Quang Hai Vietnam tak diizinkan.
Klub Dominic Tan Malaysia fokus persiapan bersama Timnas Malaysia. Sergio Aguero Malaysia fokus persiapan bersama Timnas Malaysia. Andreas Nieto Kamboja ditangguhkan oleh FIFA. Muhammad Ferrari Indonesia tak diizinkan klub. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Kabar mengejutkan, Shaina Patinama tak lagi di klub Eropa. Timnas Indonesia langsung diuntungkan besar-besaran. Siapa sangka dilepasnya Patinama oleh klub Eropa malah jadi kabar baik untuk Indonesia? Simak detail lengkapnya di sini. Timnas Indonesia nyatanya mendapatkan keuntungan besar setelah Shaina Patinama resmi dilepas oleh klub kasta kedua Liga Belgia, KAS Open. Pada Kamis dalam kurung 8 Mei 2025 kemarin, Open mengumumkan bahwa Patinama resmi dilepas meskipun kontraknya bersama klub masih berlaku hingga musim panas tahun depan. Patinama memainkan total 17 laga di semua ajang pada musim ini, namun kedua belah pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama pada akhir musim ini. Open mengumumkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak. KAS Open dan Shaina Patinama telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak. Sang pemain Timnas Indonesia akan pergi setelah musim 2024 hingga 2025, tulis Open dalam pernyataan resminya. Meski tak lagi menaungi Shaina Patinama, KAS Open tetap memberikan doa yang terbaik untuk sang pemain dan juga Timnas Indonesia. KAS Open ingin berterima kasih atas komitmennya dan mengharapkan yang terbaik-baik dalam segi keolahragaan dan personal terutama bersama tim nasional Indonesia, tambahnya. Keputusan resmi Open untuk melepas Shaina Patinama di akhir musim ini nyatanya memberikan keuntungan untuk Timnas Indonesia. Sebab Patinama kini tidak lagi memiliki kewajiban terhadap klubnya selagi skuad Garuda sedang menyusun rencana untuk 2 laga penting di bulan Juni. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Cina dan Jepang. Mereka menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. 5 hari kemudian atau pada 10 Juni 2025, Timnas Indonesia akan bertandang ke Suwita City Stadium untuk menghadapi Jepang. Sebelum kedua laga tersebut, PSSI telah merencanakan pemusatan latihan alias TC yang akan digelar di Bali pada akhir Mei mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa Patrick Kluivert akan mengumpulkan anak-anak asuhnya di Bali pada 26 Mei 2025 mendatang. Dengan situasi Patinama pada saat ini, maka bisa dipastikan bahwa sang pemain berusia 26 tahun bisa tersedia untuk TC. Sebab beberapa pemain akan menghadapi kesulitan untuk bergabung TC karena masih disibukkan oleh jadwal bertanding bersama klubnya masing-masing. Seperti halnya Emil Audero yang berpotensi baru bisa gabung Timnas Indonesia setelah tanggal 1 Juni 2025 karena Palermo bisa bersaing di playoff promosi ke Serie A. Sedangkan Maarten Paes juga tidak akan mendapatkan libur karena MLS 2025 terus berlangsung pada jeda internasional. Paes tentunya tetap diharapkan dalam skuad saat jeda internasional berlangsung. Namun sebelum itu, sang kiper akan tetap berkomitmen bersama klubnya, FC Dallas.
is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my